perkenalkan saya Putu Novita Dharma Dewi dengan NIM akhir 281 dari Prodi Teknik Informatika, kelas 2024G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Rancang Bangun Feeder Otomatis Kucing atau Anjing berbasis IoT sederhana. Proyek ini berangkat dari permasalahan sederhana yang sering dialami oleh banyak orang, tetapi memiliki dampak yang cukup besar, yaitu kesulitan dalam memberikan makan hewan peliharaan secara teratur. Saat ini, tren memelihara hewan seperti kucing dan anjing semakin meningkat di Indonesia. Hewan peliharaan tidak lagi dianggap sekedar hewan, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga. Namun, di sisi lain, gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk seiring dengan waktu membuat pemilik kesulitan untuk memberikan perhatian penuh kepada hewan peliharaan mereka, terutama dalam hal pemberian makan. Seringkali terjadi keterlambatan pemberian makan, atau bahkan lupa. Di beberapa kasus, pemilik justru memberikan makan dalam jumlah berlebihan sebagai kompensasi, yang pada akhirnya juga berdampak buruk bagi kesehatan hewan. Selain itu, ketika pemilik harus berpergian atau memiliki aktivitas di luar rumah dalam waktu lama, hewan peliharaan sering tidak mendapat pengawasan yang cukup. Masalah ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem yang dapat bekerja secara otomatis, namun tetap dapat dikontrol oleh pemilik. Disinilah teknologi IoT berperan penting karena memungkinkan perangkat untuk terhubung dengan internet dan dikontrol dari jarak jauh berdasarkan kebutuhan tersebut. Proyek ini dirancang untuk membuat feeder otomatis yang mampu memberikan makan secara terjadwal, memantau kondisi makan, dan memberikan notifikasi kepada pemilik. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang ingin diselesaikan dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah alat feeder otomatis yang sederhana, tidak terlalu kompleks, namun tetap efektif dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem tersebut dengan teknologi IoT agar dapat dikontrol dan dipantau dari jarak jauh menggunakan smartphone. Dan yang terakhir, bagaimana memastikan bahwa jumlah pakan yang diberikan tetap akurat sehingga tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah prototipe feeder otomatis berbasis IoT yang digunakan untuk kucing maupun anjing. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemilik dalam mengatur jadwal pemberian makan secara otomatis. Tidak hanya itu, pengguna juga dapat memberikan makan secara manual melalui smartphone, sehingga sistem tetap fleksibel. Tujuan lainnya adalah untuk menguji tingkat akurasi alat serta mengetahui keterbatasan yang masih perlu diperbaiki. Jika dilihat dari sisi peluang, proyek ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari industri pet tech, saat ini sedang berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki gaya hidup modern. Dengan meningkatkan kebutuhan akan alat otomatis, sistem seperti feeder ini memiliki peluang yang dikembangkan menjadi produk yang lebih komersial. Selain itu, teknologi yang digunakan juga masih bisa ditingkatkan, misalnya dengan menambahkan kecerdasan buatan untuk menentukan porsi makan berdasarkan berat badan atau aktivitas hewan. Sistem ini juga dikembangkan menggunakan platform yang lebih sederhana seperti Telegram Bot, sehingga lebih hemat biaya dan mudah digunakan. Kedepannya, alat ini juga dapat dirancang agar dapat digunakan di luar ruangan dengan tambahan fitur seperti panel surya dan perlindungan terhadap cuaca. Feeder otomatis ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Salah satu fitur utamanya adalah penjadwalan otomatis, di mana sistem dapat memberikan makan sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain itu, pengguna juga dapat memberikan pakan secara manual melalui smartphone kapan saja dibutuhkan. Sistem ini juga mampu memantau sisa makan secara real-time menggunakan sensor, sehingga pengguna akan mendapatkan notifikasi jika pakan hampir habis. Fitur lainnya tidak kalah penting adalah pak- pengukuran berat pakan, sehingga jumlah pakan yang diberikan dapat terkontrol dan tidak berlebihan. Selain itu, sistem juga menyimpan riwayat pemberian pakan, sehingga pengguna dapat melihat pola makan hewan peliharaan mereka. Dalam implementasinya, sistem ini menggunakan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Yang pertama, ESP32 digunakan sebagai pusat kendali karena memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi. Kemudian terdapat servo motor yang berfungsi sebagai aktuator untuk membuka dan menutup jalur keluarnya pakan. Lalu, untuk mendeteksi sisa pakan di dalam wadah, digunakan sensor ultrasonik yang bekerja dengan mengukur jarak. Sementara itu, untuk mengukur jumlah pakan yang keluar, digunakan sensor load cell yang mampu membaca berat secara akurat. Semua komponen ini ditempatkan dalam wadah atau hopper yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan. Lalu, pada bagian software, sistem dikembangkan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++, dan ESP32 akan terhubung ke jaringan Wi-Fi sehingga akan dapat berkomunikasi dengan smartphone melalui Telegram bot atau aplikasi lainnya. Sistem bekerja berdasarkan logika tertentu, di mana ketika waktu telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka servo akan bergerak untuk mengeluarkan pakan. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan perintah secara langsung melalui smartphone, dan sistem akan merespon perintah tersebut secara real-time. Lalu, data dari sensor juga akan diproses dan digunakan untuk memberikan notifikasi kepada pengguna jika terjadi kondisi tertentu. Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, dilakukan beberapa tahap pengujian. Pengujian dimulai dengan kalibrasi sensor untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat. Kemudian dilakukan uji fungsionalitas untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga pengujian kestabilan sistem dalam jangka waktu tertentu untuk melihat apakah sistem tetap bekerja secara konsisten. Pengujian juga dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi pemberian makan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Meskipun sistem ini sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan. Sistem masih bergantung pada koneksi Wi-Fi, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal jika jaringan tidak stabil. Selain itu, alat ini belum tahan terhadap air, sehingga belum cocok digunakan untuk luar ruangan. Sistem juga belum dilengkapi dengan fitur kamera dan belum mampu membedakan antara beberapa hewan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, beberapa pengembangan dapat dilakukan di masa depan. Salah satunya adalah dengan menambahkan modul RTC agar sistem dapat berjalan meskipun tanpa koneksi internet. Selain itu, penggunaan panel surya menjadi solusi untuk penggunaan luar ruangan. Penambahan kamera dan teknologi AI juga dapat meningkatkan fungsi alat secara signifikan. Demikian penjelasan mengenai proyek feeder otomatis berbasis IoT ini. Diharapkan alat ini dapat membantu pemilik hewan dalam memberikan pakan secara teratur dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.